الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Nah, siapa yang akan menjelaskan ataupun menerangkan dan sifat rukuk? Nah, yang pertama setelah membaca beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan beliau menggenggamnya. baik. Terus Beliau merenggangkan jemari beliau. Terus Kemudian beliau meluruskan punggungnya. baik. Jadi seakan-akan kalau air dituangkan di punggungnya maka air tersebut tidak jatuh. Nah, terus masih ada? Kemudian beliau tenang di dalam rukuknya, tumahnina. Nah, Baqi syai' masih ada? kemudian posisi kepala tidak diangkat dan tidak terlalu menunduk, pertengahan. Oh iya. Ah, siapa yang akan mengulangi? Dan Ustaz, Nabi ketika ruku beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, kemudian sambil direnggangkan, kemudian sambil dikokohkan kedua tangannya, kemudian tangannya direnggangkan, yaitu jari-jarinya menggenggam lutut, kemudian posisi siku dijauhkan dari rusuk, kemudian membentangkan punggungnya dan meratakan sampai jika dituangkan diletakkan padanya tempat air maka tidak jatuh, artinya diam. Kemudian ruku dan menundukkan kepala atau tidak mengadakan ke langit, artinya pertengahan, tidak terlalu menunduk atau tidak mengadakan ke langit. Kemudian tumanina. Baik. Nabi SAW ketika ruku, selesai dari membaca bacaan, diam sebentar, kemudian bertakbir dan ruku, meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, merenggangkan jari jemarinya, menggenggam lutut tersebut, menjauhkan sikutnya dari rusuknya, kemudian meratakan punggungnya, membentangkan dan meluruskan punggungnya seakan-akan atau seandainya dituangkan air maka air tersebut tidak akan mengalir. Kemudian meratakan atau meluruskan ratakan kepalanya dengan punggungnya, tidak mengangkatnya dan tidak menundukkannya. Kemudian tumakninah. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullah ta'ala
Nah, ruku dalam sholat ini merupakan rukun dari rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa ruku. Nah, Adhkarur ruku, zikir ruku. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa kana yaqul fi hadzal rukni anwa'an minal adhkari wal ad'iyati taratan bihadza wa taratan bihadza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada rukun ini, pada ruku, macam-macam dari zikir-zikir dan doa-doa, kadang-kadang dengan yang ini, kadang-kadang membaca yang ini. Nah, di adiyah ataupun azkar ketika ruku ya banyak. Nah, banyak bermacam-macam. Kadang-kadang dibaca yang ini dan kadang-kadang membaca yang lainnya. Al-awwal, yang pertama, Subhana rabbiyal azim salasa marratin. Zikir ketika ruku yang pertama itu membaca Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Maha suci Rabbku yang maha agung. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsar min dzalik. Dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya lebih banyak dari itu. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya lebih daripada 3 kali. Baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pada catatan kaki, bacaan kaki pada Subhana rabbiyal azim salasa marrat, fa fihi raddun ala man ankara wurud taqyid bi salasi tasbihat kabnil qayyim wa ghairihi. Padanya itu pada hadis Subhana rabbiyal azim salasa marrat, membaca Subhana rabbiyal azim 3 kali. 6. Pada hadis ini terdapat bantahan atas orang-orang yang mengingkari adanya pembatasan sebanyak 3 kali tasbih seperti Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Jadi ada 6 sebagian ulama yang mengingkari bahwasanya ya tidak ada pembatasan dalam mengucapkan ataupun doa Subhana rabbiyal azim tersebut, zikir Subhana rabbiyal azim tersebut. Ya, 6. Seperti Ibnul Qayyim dan yang lain. Baik. Dan kadang-kadang Nabi mengulang-ulanginya lebih daripada 3 kali. Ya. Wa balagha marratan fi tikrariha fi sholatil lail hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi wa kana yaqra'u fihi salasa suwarin minat tuwali al-Baqarah wan Nisa wa ala Imran yatakhallaluha du'aun wastighfarun kama sabaqa fi sholatil lail. Dan Nabi berlebih-lebihan, jadi sangat sekali ya. Suatu kali Nabi berlebih-lebihan, yani sangat banyak sekali dalam mengulangi zikir tersebut dalam sholat malam ya. Sehingga ada rukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir sama dengan berdirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri membaca 3 surat yang panjang, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran.
Nah, menyela-nyelainya di antara surat tersebut doa dan istighfar. Ini kalau ada ayat yang memerintahkan untuk berdoa atau meminta, Nabi berdoa. Kalau 6 ayat yang dibaca ayat perintah untuk beristighfar, Nabi beristighfar. Nah, kama sabak sebagaimana sudah berlalu pada pembahasan sholatul lail. Ya, nah, ini kalau rukunya hampir mendekati sama lamanya dengan berdirinya, ya, tentunya rukunya lama, ya. Karena membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran sangat 3 surat yang panjang dalam Al-Quran. Nah, ketika ruku yang lama itu bukan diam, ya, bukan diam. Nah, sholat itu bukan untuk diam tapi zikir dan doa. Nah, yakni mengulangi zikir yang dibaca pada ruku tersebut, ya, mengulang-ulang zikir 6 ruku tersebut. Baik. Atsani subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan. Zikir yang kedua ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya, ada tambahan wa bihamdihi dari ruku dari zikir yang pertama. Atsalits subuhun qudusun rabbul malaikatu warruhu. Nama waruhi. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun artinya maha suci, qudusun maha barokah, rabbul malaikati Robnya para malaikat, Tuhannya para malaikat, warruh dan Robnya Jibril. Ar-Ruh itu Jibril. Nah, antum bisa lihat pada catatan kaki. Nah, saya menjelaskan. Qala Abu Ishaq as-subuhu alladhi yunazzahu an kulli su'in. Subuhu yaitu yang disucikan dari segala kejelekan. Wal qudusu al mubarak. Al qudusu al mubarak yang barokah. Wa qila at-tahir dan ada dikatakan al qudus yaitu tahir yang suci. Nah, Ar-Rabi' zikir yang keempat Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'ana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir ini. Yukthiru minhu, memperbanyak zikir ini ketika di dalam rukunya dan sujudnya. Yata'awwalul Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Pajatan kakinya. Wa ma'na qaulihi yata'awwalul Qur'an ya'malu bima umira bihi fihi. Ya'mal itu mengamalkan dengan apa-apa yang diperintahkan dengannya padanya. Ya, mengamalkan dengan apa-apa yang diperintahkan dengannya. Ay fi qoulihi ta'ala, fi qouli azza wa jalla, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yaitu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam surat An-Nahr ayat yang terakhir ya. Surat An-Nasr ayat yang terakhir. Nah, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika
dan dengan memujimu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nabi SAW banyak membaca zikir ini ketika ruku dan ketika sujud. Ketika ruku dan ketika sujud. Nah, Di sini ada tambahan subhanakallahumma rabbana. subhanakallahumma rabbana. Tab yang lain ada? Ada. Masih ada. Baik. Mungkin nanti di baru ya. Itu enggak. Subhanakallahumma rabbana. Tapi yang kita dilihat dari sumber yang Al-Khamis, zikir yang kelima. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa fi riwayatin azami wa asabi wa ma istaqaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa fi riwayatin wa adhami wa asabi wa mastaqaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, laka raka'tu, kepadamu aku ruku, wa bika amantu, dan denganmu aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri, anta rabbi, kau adalah Tuhanku, khasyi'a laka sam'i, tunduk kepadamu pendengaranku, wa basori, dan penglihatanku, wa mukhi, dan otak, wa admi, dan tulangku, wa fi riwayatin azami, ada lafaz azami, wa asabi, urat sarafku, wa mastaqaltu bihi qadami, dan apa-apa yang berpijak dengannya kakiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb semesta alam. As-sadis, zikir yang keenam. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khashi'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa admi wa asabi lillahi rabbil alamin. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khashi'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa admi wa asabi lillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, laka raka'tu, kepadamu aku ruku, wa bika amantu, dan denganmu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri, wa 'alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, khasyi'a sam'i, tunduk pendengaranku,
wa basori dan penglihatanku, wa dami dan darahku, wa lahmi dan dagingku, wa azmi dan tulangku, wa asobi dan urat sarafku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb semesta alam. As-sabi yang ketujuh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati, wa hadza qalahu fi salatil lail. Doa zikir yang ketujuh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati. Dan zikir ini Nabi SAW mengucapkannya pada sholat malam. Subhana, Maha suci Allah, dzil jabarut, yang memiliki kekuasaan, wal malakut, yang memiliki kerajaan, wal kibriyai, yang memiliki kesombongan, wal azamati, dan yang memiliki keagungan. Zikir ini dibaca dalam sholat malam. Tapi ini zikir-zikir dalam ruku. Syalbani rahimahullah ta'ala membawakan faidah atau memberikan faidah dalam catatan kaki. Faidah, hal yushra al jam'u baina hadhil adhkar fi ruku'il wahid amla. Apakah disyariatkan menggabungkan di antara zikir-zikir ini pada satu ruku? Jadi apakah disyariatkan menggabungkan semua zikir dari misalkan nomor 1 sampai nomor 7 dibaca semuanya dalam satu ruku? Nah, ikhtalafu fi dzalika. Para ulama bersilang pendapat pada hal tersebut. Wa taraddada fihi Ibnul Qayyim fi Zad wa jazima An-Nawawi fil Adhkar bil awal. Ibnul Qayyim ragu-ragu boleh ataukah tidak. Nah, jadi tidak memastikan ya. Sedangkan An-Nawawi menjazmkan, memastikan ya. Nah, wa jazima An-Nawawi ya, memastikan ya, An-Nawawi pada kitabnya Al-Adhkar dengan pendapat yang pertama, yakni boleh ya. Faqala wal afdal ayyujma baina hadhil adhkar kulluha intamakkan. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, dan yang afdal adalah menggabungkan di antara zikir-zikir ini semuanya jika memungkinkan. Wa kadza yanbaghi ayuf'al fi adhkari jami'il abwab. Dan seperti ini sepantasnya ya, dilakukan pada zikir-zikir semuanya dalam semua hal. Nah, misalkan doa istiftah ya, kan juga bermacam-macam. Ya, kalau menurut An-Nawawi yang afdal dibaca semua. Ya, nah. Wa taqabahu Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan faqala fi Nazlil Abrar ya'ti marratan bihadhihi wa bitilka ukhra wala ara dalilan alal jam'i. Dan mengkritiknya Abu Thayyib ya, dan menyelisihinya ya. Abu Thayyib yaitu Siddiq Hasan Khan seraya mengatakan dalam kitabnya Nazlil Abrar ya'ti marratan bihada, sekali melakukan yang ini, membaca yang ini atau mendatangkan zikir yang ini, wabitilka ukhra,
dan kepada kali yang lain dengan doa dan dengan zikir yang lainnya. Dan tidaklah aku melihat ada dalil ya yang menunjukkan digabungkan. Nah, digabungkan dibaca semuanya dalam satu ruku. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi ruknin wahidin. Bal yaqul hadza marratan wa hadza marratan. Wal ittiba' khairun minal ibtida'. Dan sungguh dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggabungkannya pada satu rukun. Tidak menggabungkannya pada satu rukun. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan yang ini dan yang ini pada waktu yang lainnya. Hadza marratan wa hadza marratan. Ya. Dan ittiba mengikuti itu lebih baik daripada ibtida, daripada mengada-ngada. Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa hadza huwal haq insyaallah taala. Dan ini adalah yang benar insyaallah taala. Ya, nah. Baik. Ya, walaupun ada penjelasannya lakin qad sabata fi sunnah itolati hadza rukun wa ghairi. Akan tetapi sungguh telah benar ya, telah sahih di dalam sunnah memanjangkan rukun ini dan yang lainnya, itu memanjangkan ruku dan yang lainnya ya. Dan sebagaimana akan datang penjelasannya, sehingga ada rukunya hampir sama dengan berdirinya. Dan fa idza arada al-musalli al-iqtida bihi sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi sunnah fala yumkinuhu dzalika illa ala tariqatil jam'i alladzi dhahaba ilaihi an-Nawawi. Maka apabila orang yang sholat ingin mengikuti dengannya Rasulullah SAW, itu ingin mengikuti Rasulullah dalam memanjangkan ruku ya, di dalam sunnah ini itu berupa ruku, maka tidak memungkinkan yang demikian kecuali dengan jalan menggabungkan zikir-zikir ya, seperti pendapatnya An-Nawawi. Nah, jadi wallahu alam ya, seperti yang dirojong oleh Syekh Al-Albani tadi, wa hadza huwal haq, yaitu pendapatnya Siddiq Hasan Khan. Nah, jadi bukan digabungkan tapi dibaca berulang-ulang ya, dibaca berulang-ulang sebagaimana penjelasan Syekh di atas. Baik, wallahu a'lam. Nah, itulah ruku. Pasal berikutnya memanjangkan ruku. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdataini qariban minas sawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ruku'nya dan berdirinya setelah ruku', berdiri setelah ruku' itu i'tidal, dan sujudnya dan duduknya di antara dua sujud, jalsatahu, duduknya di antara dua sujud, qariban minas sawa, hampir-hampir sama. Jadi lamanya berdiri rukunya dengan i'tidalnya, dengan sujudnya, dengan duduknya di antara dua sujud itu hampir sama. Hampir sama. Jadi tidak ada yang dipanjangkan sekali, tidak ada yang dipendekkan. Nanti hampir sama. Nah, kita kadang mendapati di sebagian masjid, sebagian orang yang sholat memanjangkan sujud yang terakhir, ya, memanjangkan sujud yang terakhir. Sementara sujud yang lainnya biasa saja. Jadi ketika sujud yang terakhir lama sekali. Nah, yang demikian ini menyelisih sunnah, ya, menyelisih sunnah. Ya, nah, tapi kan
sujud itu adalah apa? Doa ketika sujud itu mustajab, ya, dikabulkan. Iya, betul, ada hadisnya, sahih. Tetapi tidak ada keterangan pada sujud yang terakhir. Ya. Tidak ada mengkhususkan pada sujud yang terakhir. Nah, pada semua sujud pada rakaat pertama sampai rakaat terakhir silakan berdoa. Ya. Nah, sebagaimana ini juga pada keterangan saya di sini Nabi SAW, rukunya, i'tidalnya, sujudnya dan duduknya dan terus sujud hampir sama. Hampir sama. Jadi tidak ada yang dipanjangkan sekali, tidak yang dipendekkan. Ya. Nah, pasal berikutnya an-nahyu an qiraatil Qur'an fir ruku'. Larangan dari membaca Al-Qur'an ketika ruku'. Larangan dari membaca Al-Qur'an ketika ruku'. Wa kana yanha an qiraatil Qur'an fir ruku' wa sujud. Wa kana yaqul ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana raki'an aw sajidan fa marruku'u fa'azimu fihi rabb azza wa jalla wa masujud fajtahadu fid du'ai fa qaminun ayustajaba lakum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dan ini mutlak yakni baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ya, baik sholat yang dilakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk aku membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah oleh kalian padanya Rabb azza wa jalla. Ya, dengan bertasbih tadi, ya, membaca zikir ruku. Dan adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Kemungkinan besar dikabulkan bagi kalian. Faqaminun. Nah, kemungkinan besar, ya, atau mudah-mudahan dikabulkan bagi kalian. Nah, Syekh memberikan penjelasan faqaminun bi kasril mim wa fathiha ay jadirun wa khaliqun. Jadi kata qamin, ya, dengan mengkasrah huruf mim, ko, mi, dan memfathahnya ko, ma, nun. Jadi mimnya bisa diharokati kasroh, bisa juga diharokati fathah. Nah, ya, ketika ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana kalau mau membaca doa? Ketika sujud mau membaca doa dari Al-Quran, misalkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, dan yang lainnya misalkan, ya, doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Nah, diniatkan jangan membaca ayat atau ditambahi. Misalkan Rabbana atina ditambah dan Allahumma Rabbana. Ya, diniatkan jangan membaca ayat, ya, atau ditambahi misalkan dengan Allahumma Rabbana atina fid dunya dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada yang tanyakan?
Ya. Kalau dalam satu sholat itu zikir rukunya boleh pilih atau harus sama semua dalam dalam satu sholat. Misalnya rakaat pertama rukunya baca yang satu, terus rakaat kedua rukunya baca yang lain. Ya, nama Allah alam. Nama Allah alam. terkait pelaksanaan doa itu orang menggunakan bahasa Arab dan menggunakan kemampuan yang tidak tahu tentang bahasa Arab, dia bahasa dengan bahasa masing-masing dan gitu. Iya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Ambon. Ya Allah, beta minta mobil. Allah. Nanti mencari keterangan ulama. Nah, Allah. Nah, kita cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.